terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Al-qail wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa bisa beraktivitas karena mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, yang apabila kita syukuri, manfaatnya akan kembali lagi kepada hamba. La azidannakum, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Ya kesehatan, ya keimanan, dan semangat hidup. Pemirsa yang berbahagia, di muqaddimah tadi saya mengutip potongan ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, bukti salat kita itu baik, siap membayar zakat. Tapi ditegaskan oleh Allah, kalau kau salat lalu ruku, maka upayakan berjamaah. Ma'ar raki'in itu bentuk jamak. Konsekuensi dari sholat kita itu yang berjamaah, maka melahirkan manajemen. Saya cepat menggunakan istilah manajemen. Artinya minimal pengaturan shaf. Jadi salah satu yang membuat salat itu berkualitas, artinya khusyuk, sesuai memang tujuan syariat Allah, adalah apabila shafnya rapi. Tapi pagi hari ini kita akan terbatas dulu tentang shaf perempuan. Sesuai tema kita adalah, pada saat ada hadis Nabi menegaskan bahwa sebaik-baik shaf laki-laki depan, sebaik-baik shaf perempuan yang di belakang. Nah, pengaturan shaf yang terbaik itu Nabi sudah menegaskan. Dan mudah-mudahan bisa kita elaborasi secara singkat di kesempatan yang terkira kita pagi hari ini. Hadis aslinya itu berbunyi begini. Riwayat Muslim. Khairus sufufir rijali, sebaik-baik, kalau hadis ini mengatakan sebaik-baik, itu pahalanya terbaik. Sebaik-baik shaf laki-laki adalah awwaluha, yang paling pertama, shaf awal. Wa syarruha akhiruha, sejelek-jeleknya, saya harus garis bawah ini pemirsa sekalian, jelek dalam hal ini pahalanya paling kurang, kualitasnya paling di bawah, dan paling mudah tergoda. Ya, dan memang di masjid begitu. Siapa yang paling mau khusyuk, pasti paling mau di depan mendengarkan asli suara imam. Tidak hanya lewat sound, karena niatnya mau khusyuk di depan dia. Maka sebaik-baik shaf laki-laki yang terdepan, dan paling, bahasa saya, paling kurang pahalanya, paling kurang afdalnya adalah yang paling belakang. Berikutnya, wa khairus sufufin nisa, sebaik-baik shaf perempuan akhiruha, yang paling di belakang.
wa syarruha awwaluha, paling di depan. Nah, pemirsa sekalian, izin kita terbatas menjelaskan ini sesuai ruang waktu kita pagi hari ini. Yang dimaksud sebaik-baik laki-laki itu di depan dan sebaik-baik bagi perempuan di belakang. Lalu kebalikannya, sebaik-baik perempuan sapnya yang di depan, lalu sejelek-jelek sap laki-laki yang paling belakang adalah bahwa ini berpotensi pada saat waktu yang kita mau gunakan itu 10 sampai 15 menit di masjid, mohon maaf, di masjid itu masih berpotensi ada ikhtilat. Boleh. Yuwaswisu. Salah satu godaan terhebat manusia itu kan bolak-baliknya hati. Godaan-godaan syaitan. Laki-laki pemirsa sekalian, kalau dia di depan pasti dia tidak pikir di belakangnya. Tapi kalau di belakangnya justru perempuan, apalagi kalau ketemu di pintu tadi, lihat, perempuan ini. Sengaja saya putar itu. Boleh pikirannya macam-macam. Nah, ini yang menyebabkan berpotensi saling berdekatan itu selain fokus di depan, jadi itu ilatnya, itu sebabnya. Agar tidak terjadi ikhtilat. Tidak terjadi, waktu ke masjid kan tidak lama. Bahkan tidak terlalu dianjurkan tidur di masjid itu. Datang sholat, datang beribadah, jangan tidur lama-lama, keluar dari masjid, pergi kerja. Nah, waktu yang sudah singkat kita gunakan di masjid itu, jauhkan dia dari potensi ikhtilat. Ikhtilat secara langsung maupun suara, saling kedengaran. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya secara muqaddimah tadi itu menegaskan bahwa pengaturan shaf dalam sholatnya kaum muslimin itu sebenarnya manajemen. Jangan hanya dimaknai seterbatas itu. Bahwa ya iya shaf laki-laki di depan, shaf perempuan pasti belakang. Bukan hanya itu. Memang dia harus disikapi secara pintar, secara rasional. Manajemen sebenarnya maksudnya ini.
Manajemen pertama adalah agar hati manusia pada saat mau menyembah kepada Allah murni. Laki-laki tidak mendengar suara perempuan, perempuan juga tidak mendengar suara ahem-ahemnya laki-laki. Kan boleh jadi. Ini sebelum sholat maksudnya, atau bahkan sholat. Nah, pemirsa sekalian, saya sedikit percepat. Bagaimana dengan kondisi kekinian di layanan-layanan publik yang alhamdulillah di Indonesia ini, hotel pun disiapkan sholat. Di supermarket disiapkan musola. Ini tadi ajaran Islam kan sebaik-baik saf laki-laki di depan, sebaik-baik perempuan di belakang. Bagaimana cara pengaturannya? Maka, ayo saya mau baca dulu sedikit potongan dari penjelasan hadis ini dalam kitab Fathul Qarib. Saya kutip. Hadza laisa ala umumihi, bahwa umumnya sebaik-baik saf laki-laki di depan, sejelek-jeleknya di belakangnya, dan sebaik-baik saf perempuan di belakang, sejelek-jeleknya yang di depannya. Laisa ala umumihi bal mahmulun ala mahtalata. Pertama itu dulu saya garis bawahi dalam kitab Fathul Qarib ini. Tidak boleh dekat-dekat dengan ikhtilat. Fa idza shallaita ma'ar rijali, saya singkat saja. Apabila salat bersama laki-laki, maka tetap di depan laki-laki, di belakang perempuan. Nah, masuk nih. Kadangkala, ini kan kalau di pelayanan publik, tidak satu waktu sholat. Karena kalau satu waktu sholat, sebaiknya perempuan tetap di belakang, umumnya laki-laki. Ingat dulu ini, saya pertegas ini, kasih pelan ini. Kalau bersamaan sholat, imam, makmum laki-laki, maka cara pengaturan saf dari berbagai hadis Rasulullah SAW tetap perempuan di belakang. Kita bawa ke kekinian. Tapi kan layanan umum Ustaz, yang bukan memang untuk sholat khusus, tapi ini tempat belanja, tidak ada kepastian jam. Artinya begitu banyaknya pengunjung, banyak orang mau sholat. Agar tidak bercampur. Nah ini maksudnya nih. Disiapkanlah akses yang membedakan laki-laki dan perempuan. Nah, makanya biasa kita di mall, sejajar pembatasnya itu laki-laki dan perempuan. Ini tadi saya harus jelaskan itu. Karena antisipasinya tidak selalu sholat secara bersamaan satu waktu laki-laki dan perempuan, maka boleh seperti ini. Karena kelompok perempuan boleh jadi bersamaan temannya masuk. Laki-laki juga berkelompok boleh jadi tidak satu kelompok dengan perempuan tadi. Maka boleh dia berjamaah sesamanya perempuan. Maka boleh, lebih-lebih laki-laki berjamaah sejajar pembatasnya. Di tengah ada hijabnya. Itu tidak masalah. Makanya saya baca tadi ini. Karena yang dimaksud paling pas adalah praktek di zaman Nabi. Nabinya di depan, baru jamaah para sahabat. Baru ada perempuan di belakang. Sesuai perkembangan zaman kita sekarang, boleh. Karena tidak hanya sholat satu waktu. Dengan itu tadi, jangan bercampur akses masuknya. Kita berharap ya, ada Dewan Masjid di negeri kita ini. Dewan Masjid Indonesia. Ada Kementerian Agama. Ada Majelis Ulama. Ada Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu merekomendasikan. Atau ada pemerintah daerah merekomendasikan kepada pemilik layanan-layanan publik agar ada tempat ibadah. Nah, kesempatan ini
kita berharap sama yang Allah karuniakan memanage itu, pemilik hotel, pemilik mall, pemilik pelayanan umum. Kasih akses sholat yang tidak campur laki-laki masuk. Ayo sesama umat ya. Kan di mall-mall itu seringkali ada saran yang bagus. Ada kotak saran. Salah satu yang bisa disarankan, oh mall ini satu pintunya, satu tempat wudhunya. Mungkin bagus kalau disiapkan 2 pintu. Pintu yang khusus perempuan, karena kan perempuan kasihan. Dia mau wudhu terbuka, namanya berwudhu pasti dibuka pakaiannya. Dia tidak leluasa. Padahal yang banyak belanja itu kan perempuan. Nah, hukumnya secara hukum nih pemirsa sekalian adalah tidak masalah kalau pembatas yang tersedia di sebuah layanan umum, layanan publik itu sejajar begini. Yang jadi masalah, terutama keabsahan sholat, kalau misalnya satu keluarga, ada istrinya ikut, ada anaknya ikut, ada laki-laki ikut satu tempat dengan bapaknya, ada anak perempuannya ikut, sejajar kakinya, itu baru batal tuh. Yang namanya makmuman selama masih lebih di depan tumitnya imam dibanding, jadi tumit yang diukur, tumit, jangan-jangan panjang kakinya laki-laki, kalau yang diukur di depannya ujung jarinya, tumitnya di belakang, yang diukur adalah sahnya selama tumitnya masih terdepan daripada berdirinya laki-laki. Itu yang harus dipastikan. Jadi kasih kode kalau kondisi begini di tempat pelayanan umum. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pagi hari ini kita mengangkat yang sebenarnya sudah mafhum bagi kita, pengaturan shaf. Lebih kita elaborasi sedikit tentang yang memang konteks kekinian. Tapi izin, saya mau lanjutkan agar mudah kita pedomani dan mudah kita menerapkan dalam kehidupan ini. Dan tidak memperdebatkan hadis tadi. Jangan sampai ada yang bilang, begitu memang Islam, perempuan selalu dikasih belakang. Bukan. Justru ini penghormatan. Tapi kita bisa terjemahkan konteks kekinian kita lewat pengaturan tadi akses. Sekali lagi ya, kita sangat berharap Pemda menganjurkan yang begini-begini ini. Agar ada seluruh bangunan itu jelas juga. Kan akses di Pabel sudah jelas. Akses di dalamnya juga kalau orang mau beribadah juga mestinya juga dikawal.
Karena solehkanlah anak negeri ini termasuk apa yang menjadi kecenderungannya di sebuah tempat itu. Nah, saya mau lanjutkan apa penjelasan dalam kitab Fathul Qorib itu. Wal muradu bisyarris sufufi fir rijali wan nisa'i. Sesungguhnya yang dimaksud oleh hadis Nabi tadi, riwayat Muslim, ada penegasan bahwa saf terbaik laki-laki depan, saf terjeleknya di belakang, baru perempuan terdepannya paling jelek, di belakang paling afdal. Apa yang dimaksud itu? Bukan batalnya. Ini harus pemirsa sekalian dijelaskan. Dijelaskan dalam bahwa yang dimaksud itu adalah aqallu sawaban wa fadlan. Saya ulang ini agar menarik. Karena masih banyak generasi muda ya, kalau bukan dari agak tidak kurang rajin kajian begitu, terjelek langsung disilogismekan sebagai haram, apalagi batal. Bukan. Begitu bahasanya. Yang dimaksud adalah aqallu sawaban wa fadlan. Dia yang terbawa kualitas pahalanya dan keutamaannya. Disinilah pemirsa sekalian kita kembali bahwa ini pengaturan yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat pun diatur jarak antara laki-laki dan perempuan. Apa tujuannya? Salah satu Nabi kan pernah bersabda, setelah saya meninggalkan kalian nanti, wafatnya saya di akhir zaman, tidak ada fitnah. Nah ini kalau kita bahasa daerah. Tidak ada fitnah yang paling mengganggu umatku itu kecuali fitnahnya hubungan laki-laki dan perempuan. Hatta fis sholati, sampai juga dalam proses sholat. Nah itulah sebabnya pemirsa sekalian, seperti ini sering-sering kita review, sering-sering kita tadkirahkan, sering-sering kita perbaharui, agar ini bisa melahirkan sikap terbaik dari kita semuanya. Kadangkala ya, kita singgah ke sebuah tempat pelayanan publik. Sudah satu pintunya. Harus kita yang membatasi diri, dalam artian perempuan yang mau sholat, kasihan, seringkali sadar sekali mau sholat di mana secara tepat waktu, tapi terhalang oleh ini, terpaksa dia bilang, wah antriannya di kasir juga lama, biarlah nanti saya sekalian sholat di rumah. Ingat, pulang ke rumah, misalnya ini waktu asar nih, antrian di kasir, kalau belanja ini, macet di jalan, itu hanya tertunda sholatnya gara-gara ini tidak termanage dengan baik. Masalah pengaturan shaf. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, ayo kita maknai pengaturan shaf ini secara 2 poin. Poin pertama, dia memang secara tekstual dari Nabi menegaskan pengaturan shaf itu agar khusyuk kepada Allah. Warka'u ma'adh-dhaki'in. Ruku bersama orang-orang yang ruku berjamaah maksudnya, dan dia khusyuk seperti dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan seterusnya. Makna yang kedua adalah bagi kita yang punya kesempatan mengelola, manajer kain tumai namanya, bahasa Makassar tuh. Atur akses ini secara baik. Mungkin karena saya muslim, meluangkan atau ada ruang-ruang khusus itu untuk salat ya secara leluasa, itu malah insya Allah mendatangkan berkah.
tidak merupakan sebuah kerugian, tidak diistilahkan mengambil tempat, karena bolehnya berjamaah laki-laki dan perempuan pada saat sholat. Hitung saja jamaah dari pengunjung kita, kalau itu sholat berjamaah secara baik, minimal tadi dipilah, maka itu cara kita sebagai pebisnis, pengusaha, pekerja, mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hebatnya Islam. Pengaturan saf saja harus dimaknai bukan tekstual, tapi melahirkan manajemen yang modern, yang canggih. Terbatas pemirsa sekalian kita menyampaikan tema ini, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Hanya Allah yang Maha Tahu, yang paling benar. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.